Selamat pagi rekan-rekan Pioneers. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada kita semua karena Core Team sudah mengumumkan bahwa tanggal 20 Februari akan dilakukan Open Network. Nah, berikut ini saya akan memberikan lagi tutorial bagi teman-teman yang baru, ya belum terlalu paham bagaimana kita melengkapi daftar MyNet, dan terutama supaya kita bisa melakukan KYC. KYC itu dilakukan setelah ada notifikasi dari Core Team, ya. Nah, ada beberapa cara kita bisa mengeceknya, yaitu melalui pengumuman atau pemberitahuan akan ada di aplikasi pada saat kita buka. Jadi nanti akan ada pemberitahuan di sini di aplikasi di atas, ya, dia akan muncul di sini. Pemberitahuan itu biasanya bertuliskan merah bahwa Anda diberi waktu sekian hari untuk melakukan penyelesaian KYC. Itu yang pertama, ya. Jadi ini yang pertama. Dan kedua, idealnya kita lewat daftar MyNet, ya. Jadi daftar MyNet ini kita harus cek satu persatu karena harus kita lengkapi daftar MyNet itu. Namanya juga daftar, jadi mesti kita lengkapi. Kita masuk ke menu garis 3 di atas ini, ya. Jangan lupa kalau kita mau masuk menunya, kita selalu klik garis 3. Kemudian kita pilih, ya, daftar MyNet ini, ya. MyNet maksud saya. Nah, kemudian kita akan scroll ke bawah dan kita pilih daftar MyNet, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita pilih daftar MyNet. Nah, ini Bapak Ibu, setelah kita masuk ke daftar MyNet, kalau kita sudah ada notifikasi, otomatis ini akan running, ya. Jadi ini akan running, tidak berwarna buram seperti ini. Di sini akan tertera berubah warna, ya, bahwa Anda diberi kesempatan berapa hari untuk menyelesaikan daftar MyNet ini, terutama KYC-nya, ya. Nah, ini daftar MyNet ini ada 1 sampai 9, ya. Jadi ini kita harus mulai nomor 1, kita harus mengunduh aplikasi P-Browser, ya. Jadi selain aplikasi P-Network, ada lagi namanya P-Browser seperti ini, ya. Jadi di sini ada aplikasi penambangannya, ya. Karena saya sudah unduh, jadi di sini juga ada P-Browsernya, ya. Ini juga ada P-Browser. Ini kalau kita masuk P-Browser nggak boleh klik di sini, harus selalu lewat aplikasi sampai ada pemberitahuan berikutnya. Oke, kembali ke daftar, ya. Jadi kalau kita masuk ke buat unduh, kita kemudian nomor 2, langkah selanjutnya buat dompet. Ya, ini yang paling penting, ya. Setelah ada aplikasi P-Browser, kita buat dompetnya seperti ini, ya. Bagi teman-teman yang sudah membuat dompetnya, tinggal kita masukin frasa sandi yang tersedia, ya, seperti ini. Jadi di sini masukkanlah kata sandi 24 kata sama. Tapi kalau kita belum pernah membuat dompet, ini kita akan diarahkan supaya kita membuat dompet, ya. Dan ingat, setelah kita buat dompet, kita harus mencatat baik-baik 24 kata ini dan tidak boleh kita lupakan. Nah, bagi teman-teman yang kehilangan frasa sandinya dan juga otomatis pasti kehilangan Picoin yang sudah migrasi, kita dapat melakukan pembuatan dompet baru, ya. Jadi artinya bisa di bawah sini, ya, kita bisa lakukan membuat dompet baru. Kalau kita membuat dompet baru, mau tak mau harus kita ngikuti
ulangi nomor 3 dan nomor 6, yaitu untuk konfirmasi dan mainnet ya. Oke, itu secara singkat mengenai nomor 2. Jadi ini saya close. Kita masuk lagi ke daftar. Selamat pagi rekan-rekan pionir. Sorry. Ini rekaman saya sebelumnya nih. Oke, kita teruskan ya. Jadi daftar mainnet tadi. Ya, kita masuk lagi ke daftar mainnet. Sorry, agak terganggu. Ya, kita lanjutkan daftar mainnetnya. Tadi udah nomor 2, sekarang nomor 3. Ya, nomor 3 wajib kita melakukan konfirmasi dompet yang sudah kita bikin ya. Jadi tinggal kita klik, kita masukkan di sini frasa sandi kita yang sudah kita buat ya. Jadi mutlak. Jadi makanya tadi pada saat pertama kali kita membuat dompet, kita salin aja dulu ya supaya tinggal dipaste di sini ya. Jadi tadi kita misalnya kita udah salin, tinggal kita paste, tapi setelah itu kita harus catat baik-baik. Oke, setelah paste selesai akan muncul seperti ini ya. Jadi kita ada addressnya di sini, address wallet kita ya. Jadi dan juga warnanya akan berubah. Kemudian nomor berikutnya adalah berkomitmen ya. Jadi kita harus berkomitmen untuk penguncian atau namanya di deposito ya. Jadi kita harus koin yang kita dapat itu kita diwajibkan untuk melakukan penguncian ya, maksimal 3 tahun, idealnya 93 tahun supaya persentase penambangan kita itu akan lebih besar ya. Jadi kemungkinan kita untuk memperoleh koin itu lebih banyak. Kemudian berikutnya verifikasi ya. Nomor ini penting kita harus lakukan, amankan akunmu ya melalui verifikasi. Kita klik, ini ada 2. Kita verifikasi nomor HP dan yang kedua verifikasi Facebook. Idealnya dua-duanya, tapi kalau nomor telepon sulit kita cukup pakai FB saja ya. Kita contohkan ya untuk verifikasi nomor telepon ya. Pastikan bahwa nomor HP yang kalian daftar pakai untuk Pi masih aktif dan ada pulsa untuk mengirim SMS ke luar negeri ya. Jadi taruhlah misalnya 10.000 ya pulsanya. Nah, ini kita pilih negara tempat kita memverifikasi ya. Jadi biasanya negara yang paling gampang itu Belgia sama Israel ya. Jadi pilih aja, gantian aja, kalau tidak berhasil pilih Belgia, kalau tidak berhasil pilih Israel. Tapi catatan ya, banyak yang gagal verifikasi ini. Saya juga sampai hari ini belum tahu penyebabnya, tapi harus tetap dicoba. Jadi contohnya di sini kita pilih Israel ya. Nah, setelah itu kita mulai ya buka SMS. Jadi harus jangan WA, kita buka SMS, kemudian akan dikasih nomor OTP yang akan kita kirim ke negara sini ya. Nomor WA di atas itu. Oke, kita kirim. Nah, ini saya nggak bisa kirim karena SIM saya rusak ya. Di sini sementara dalam pengurusan ya. Tapi kalau SIM-nya ada, otomatis akan terkirim kalau ada pulsanya ya. Kemudian kita back. Nah, akan seperti ini. Kalau muter-muter terlalu lama itu berarti tidak bisa menghubungkan server atau tempat kita untuk kirim SMS. Jadi artinya ya kita akan coba lagi ya. Back aja, balik ke verifikasi. Nah, kalau tidak bisa nomor telepon, setidaknya kita verifikasi nomor Facebook, akun Facebook. Buat Facebook yang masih aktif dan namanya harus sama di KTP ya. Oke, itu saja. Kemudian, nah ini
nomor berikutnya nomor 5, nomor 6 ya. Ini wajib kita lakukan migrasi ya ke mainnet setelah sudah ada frasa sandinya ya. Jadi tinggal kita klik seperti ini, kita scroll ke bawah, nanti ada tulisan tanda tangan, baru kita pastekan lagi frasa sandi kita atau kita ketik frasa sandi kita. Ya setelah selesai akan muncul seperti ini ya. Jadi ini karena sudah dilakukan jadi nggak bisa lagi ya, kecuali bikin wallet baru. Oke ya. Nah yang terakhir ya, kirim aplikasi KYC, tinggal tekan aja ya. Kalau kita sudah dapat notifikasi KYC, ini cara yang kedua ya. Kita akan mendapat jawabannya di sini. Kalau sudah ada undangan KYC, otomatis ada formulir yang harus kita isi. Kemudian kita foto KTP depan dan belakang, setelah itu selfie, lalu kita isi alamat lengkap sesuai KTP, setelah itu kita kirim ya, dan kita tinggal menunggu hasilnya. Nah, seperti akun ini masih aman ya, belum ada undangan untuk KYC. Kita sabar, dan di sini selalu dibilang setiap saat kita harus mengeceknya ya. Nah, ini browsernya saya close saja. Nah, setelah nomor 7 selesai mengirim KYC, nomor 8 dan nomor 9 ini akan berubah secara otomatis. Nomor 7 kalau sudah dinyatakan lulus KYC, dia akan berubah hijau. Langkah berikutnya nomor 9 akan ditransfer atau migrasi wallet Bitcoin kita ya, sebesar hasil penambangan kita. Migrasi yang pertama ya akan dilakukan dan otomatis akan berubah berwarna hijau ya teman-teman. Itu ya, tutorial ini sangat penting, pahami. Kalau tidak mengerti bisa tanyakan di grup ya, mananya yang tidak mengerti supaya saya bisa menjelaskan lagi. Baik teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya himbau supaya teman-teman semakin rajin untuk klik petir ya, karena jangan sampai nganggur, karena sangat rugi kalau kita tambangnya tidak jalan. Baik, selamat beraktivitas dan salam sukses, dan kita dengan penuh sukacita menunggu tanggal 20 Februari untuk open mainnet ya.